Di balik popularitas dan sorotan publik yang mengelilingi sosok KDM, tersimpan bayang-bayang ancaman yang tak pernah ia duga. Sebuah pesan singkat, tampak biasa, tapi isinya mengubah segalanya. Pada suatu live chat saat beliau siaran langsung di YouTube, beliau seorang figur publik yang dikenal luas di media sosial menerima pesan yang membuat darahnya membeku. Pesan itu hanya terdiri dari satu kalimat, pendek, tanpa basa-basi. Saya akan pergi ke Jabar memakai bom yang saya punya itu bom bunuh diri. Saya akan berlari mencari Dedi, jika sudah ketemu. Saya akan mendekatinya dan duar. Awalnya, KDM mengira ini hanya ancaman iseng dari haters atau akun palsu yang tak puas dengan kebijakannya. Tapi ancaman berikutnya datang, berupa pesan teks di kolom komentar akunnya. Saya udah muak, hei Dedi Mulyadi. Tunggu saja tanggal mainnya. Saya akan meledakkan tempat tinggal Anda. Dan saya akan menyuruh seseorang untuk menculik anak Anda. Pihak kepolisian langsung turun tangan. Investigasi dimulai. Polisi menduga pengirim pesan memiliki pengetahuan mendalam tentang rutinitas harian KDM hingga tempat favoritnya. Bahkan rute yang sering ia lalui. Artinya satu hal, ini bukan sembarang orang. Ini adalah ancaman nyata. Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rohmawan mengatakan bahwa polisi telah memantau adanya ancaman tersebut dan siap menindaklanjuti jika Dedi Mulyadi melaporkannya secara resmi. Polisi menyelidiki dugaan ancaman pembunuhan terhadap tokoh publik berinisial KDM. Siapa yang menginginkan KDM hilang? Dalam dunia yang serba terbuka, di mana satu unggahan bisa mengundang simpati dan kebencian sekaligus. Jawabannya bisa banyak, bisa jadi pesaing politik. Bisa juga orang yang tidak setuju dengan kebijakannya, atau seseorang yang merasa dirugikan oleh citra yang dibangun KDM selama ini. Satu fakta mengejutkan muncul, beberapa bulan sebelum ancaman ini, KDM diketahui tengah berselisih dengan pihak tertentu terkait proyek besar yang bernilai miliaran. Proyek itu gagal total, kerugian besar terjadi, dan termasuk oknum yang pernah ditutup tambang ilegalnya. Sungguh pesan yang menunjukkan betapa seriusnya ancaman ini. KDM menjalani aktivitas seperti biasanya sebagai seorang gubernur. Pengamanan diperketat, aktivitas dibatasi, dan yang lebih penting, apa motif sebenarnya? Hingga hari ini, kasus ini belum menemukan titik terang. Polisi mengklaim masih menyelidiki beberapa nama, tapi belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. KDM, dalam wawancara singkatnya, hanya mengatakan, banyak orang bertanya, apakah saya akan melaporkan orang-orang yang telah menghina saya di depan umum? Saya sebagai pribadi sudah terbiasa terhadap berbagai caci maki, hinaan, ancaman, bahkan upaya-upaya pembunuhan yang pernah akan dilakukan terhadap diri saya. Bermata dua, dan di balik layar gemerlap, bisa tersembunyi bahaya yang mematikan.